Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang welas asih dalam dakwah inspirasi jejak kemanusiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar dakwah Islam itu adalah welas asih, apalagi mengajak orang pada Allah yang Maha Kasih. Cuma bagaimana penerapannya saja, tentu tak semudah yang didakwahkan. Maka pada pagi hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Dr. Muhammad Khairil LCMA. Sedikit tentang biografi atau CV dari Ustadz Dr. Muhammad Khairil LCMA, salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian basicnya dari Pondok Modern Muhammadiyah Lamongan, kemudian Ustadz Muhammad Khairil LC adalah salah satu anggota MUI Majelis Ulama Indonesia dan kepala lembaga sertifikasi profesi. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke acara inti, yaitu tausiah tentang welas asih dalam dakwah inspirasi jejak kemanusiaan Rasulullah oleh Ustadz Dr. Muhammad Khairil LCMA. Kepada Ustadz kita persilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati, saya ingin memulakan dengan satu kisah. Ini kampungnya namanya apa sih? Bode. Orang Bode ini kalau pengajian pengennya serius atau bercanda? Tengah-tengah. Itu angel tengah-tengah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada satu kesempatan ketika Nabi dengan para sahabatnya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Nabi, celaka. Maka lantas kemudian Nabi memberi respon, "Ma'ahlaka." Apa yang mencelakamu? Kenapa kamu bilang celaka? Emang ada apa? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serius ingin bertanya, kok tiba-tiba ada orang datang bilang celaka? Rasul ingin menggali secara lebih dalam apa yang membuat dia merasa celaka dan binasa. Maka sahabat tadi kemudian menjawab, waqa'tu ala mur'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Wahai Nabi, gimana enggak celaka? Saya bulan Ramadan, di siang hari saya terjatuh di pangkuan istri saya. Ini terjatuh atau menjatuhkan diri, Pak? Waqa itu jatuh. Kalau waqa'tu saya terjatuh. Tapi jatuhnya bukan di sawah Bode, bukan kepleset. Tapi kalau jatuh di atas istrinya itu berarti maksudnya apa? Apa Bu? Ibu senyum-senyum aja. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggali. Ini poin pertama. Seorang guru seperti yang disebutkan oleh Nabi, innama bu'itsu mu'alliman. Dalam riwayat yang lain ada disebut muyassiran. Dalam riwayat lain ditambah lagi wala mannanan wala muhannikan wala muta'annitan. Jadi Nabi itu guru itu belas aslinya harus lebih kuat. Kalau Nabi dulu ada orang datang ngaku celaka, diverifikasi. Apa yang membuat kamu merasa celaka itu dulu.
Sekarang ini ada guru-guru yang kemana-mana itu melaknatkan orang. Sekarang ini ada guru kemana-mana mencaci orang, kemana-mana nyalakan orang, mencelakakan orang. Dulu ada orang datang aku di hadapan Nabi, celaka wahai saya Nabi. Nabi tanya, apa yang buat kamu celaka? Nampak sudah. Waqatu ala mar'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Ya gimana saya ini enggak celaka wahai Nabi, siang bulan Ramadan. Saya ini tadi terjatuh di pangkuan. Artinya di siang bulan Ramadan saya melakukan hubungan badan dengan istri saya. Pak. Kalau siang Ramadan pada saat puasa, bapak kemudian berhubungan badan dengan istri bapak, itu puasanya sah apa batal? Dosa apa enggak? Dosa kan Pak? Apalagi kalau sama istrinya orang, ya kan? Sama istrinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat bagaimana hadis ini dipahami oleh orang fikih dengan dipahami oleh orang dakwah. Saya ini betul grogi Pak. Bapak kalau bisa merasakan suasana kebatinan saya pasti mau datang. Ngaji di hadapan pakar hadis. Kalau secara fikih, kalau ada orang siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan badan, maka ketentuannya gimana Pak? Bayar? Loh kok langsung kifarat aja? Hah? Puasa. Yang pertama merdekakan budak. Kalau langsung bayar itu enak Pak. Apalagi orang yang punya duit, tidak? Bayar 60 orang miskin, 60 orang miskin. Kalau makannya 20.000, tinggal dikalikan cuma berapa? Kalau orang punya duit kan mudah. Tapi yang pertama suruh merdekakan budak, nggak ada budak, suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru disuruh ngasih makan. Pikirnya begitu. Tapi kita lihat cara Nabi menyelesaikan situasi. Nabi nggak banyak komentar. Kalau bapak-bapak misalnya dilaporin ada orang Ramadan begitu, lapor kepada bapak marah enggak? Marah kan? Marah atau nggak ngajak-ngajak? Nabi jawabannya simpel. Hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Apakah kamu bisa mencari? Apakah kamu bisa dapatkan seorang budak yang bisa kamu merdekakan? Jadi gak banyak ngomong. Gak pakai marah-marah. Bisa bayangin Pak, kalau ada seorang ustaz punya murid banyak, salah satu muridnya melakukan kesalahan, padahal si murid ini melakukan kesalahan, datang dan ngaku melakukan kesalahan, kira-kira sama sang ustaz tadi itu diterima baik-baik atau malah diceramai? Ini yang bikin anak murid itu kemudian gak mau terbuka sama kiainya, sama ustaz. Dan mending diem daripada cerita tapi kena damprat, ya tak? Fahal tajidu raqabatan tu'tikuha, maka sahabat ini mengatakan jawabnya lah, enggak. Ya udah jawab enggak. Budak itu mahal Pak. Ya orang dibeli pasti mahal. Ya sejelek-jeleknya orang, kalau orang tani itu sehari dapat 50.000. Kalau dia umurnya produktifnya 40 tahun,
Jadi 360 hari kali 40 tahun, berapa duit mahal? Tidak mampu ini orang. Ketika bilang nggak mampu, Nabi meneruskan pertanyaan lagi. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Ya kan? Kalau begitu, bisa nggak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Sahabat tadi jawabnya juga cuma satu kata, lah. Kalau orang butuh ngomong, Ustaz jangankan kok 2 bulan berturut-turut. Orang ini 1 bulan aja udah jatuh. Ini 1 bulan aja udah kepleset. Tapi keplesetnya enak. Ketika sahabat tadi jawab bilang lah, Nabi juga enggak nanya lebih jauh. Ya udah kalau begitu, fahal tajidu it'ama sittina miskin. Bisa nggak kamu ngasih makan 60 orang miskin? Sahabat tadi jawabnya juga enggak berbeda seperti yang pertama lah. Coba Pak, kalau kita punya murid kayak begini Pak, ente ini udah miskin nggak tahu diri lagi udah. Jadi disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa, disuruh ini nggak mampu. Lagi begitu kok tingkahnya kayak begitu, ya tak? Ya tak Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya bilang apa namanya belas asih. Bapak-bapak, bapak-bapak yang baik-baik seperti sekarang, ibu-ibu kayak sekarang baik-baik begini. Ini baiknya sudah lama tuh baru aja Pak. Ngaku. Baik-baiknya ini udah lama atau memang karena udah pensiun aja? Saya cecekin sekali ya. Nah, oleh karenanya orang-orang yang sudah baik kayak kita ini, kalau melihat orang yang belum baik, maka melihatnya harus memandang bi'ainir rahmah, dengan mata pandangan belas asih. Orang baik ini baik Pak. Nggak ada orang baik ini yang nggak baik. Orang baik ini problemnya satu, seringkali merasa lebih baik dari orang lain. Itulah penyakitnya orang baik. Loh kok iya ini bener berarti? Problemnya itu. Bapak-bapak yang udah biasa sholat 5 waktu jamaah itu baik. Cuman sering penyakitnya orang baik itu ngerasa lebih baik daripada tetangganya yang jarang kelihatan di masjid. Makanya orang-orang yang baru hijrah, ya, kalau melihat orang yang belum baik, maka melihatnya harus dengan pandangan belas asih. Orang kita ini kalau nggak dikasih ulas asihnya Allah juga nggak bisa seperti sekarang. Maka Nabi kemudian sendiri nggak marah tuh. Nggak lama selepas itu Nabi datang membawa nampan isinya kurma. Dikasihkan, ya udah kalau begitu ini kasihkan untuk bagi 60 orang miskin tadi. Saya kok sepertinya pengen berdiri. Ibu-ibu kelihatan ya, yang di belakang kelihatan ya. Dikasih nampan. Jadi Nabi datang bukan hanya dengan omongan, tapi datang dengan solusi. Karena kamu bilang gak bisa ngasih makan 60 orang miskin, ini satu nampan isinya Kalau kurma ajwa itu kan mahal Pak, 1 kilo berapa? 40 real. Kalau satu nampan kira-kira berapa duit? Nabi ngasih. Nih kurma. Kamu bagi kepada orang di kampungmu yang miskin itu. Jadi tidak semestinya juga guru itu selalu gampang.
tapi guru juga harus sering juga berbakti. Ini saya bilang tadi ulas asih. Sahabat tadi kemudian jawab, ya Rasulullah, a'ala afqarin minna. Nabi, di kampung saya itu nggak ada orang yang paling melarat lebih saya. Apa iya saya akan sedekah sama orang yang coba Pak, ini kan tentean Pak ibaratnya Pak. Lu ada orang miskin kok kayak begini perangannya, nggak tahu diri. Ya orang tuh kan kalau nggak punya, kalau miskin itu ya tahu diri, jangan terlalu kenceng nakalnya, ya nakal biasa saja, kan gitu kira-kira. Betul nggak Pak? Kalau orang kaya nakal itu kadang-kadang bisa dimaklumi. Kenapa ya? Karena dia punya semuanya. Ya kalau dosa ya pasti dosa. Kalau dosa pasti berdosa. Ini dikasih kopi, dikasih minum, dikasih teh. Nah, tapi kalau saya megang mic terus kapan minumnya? Ya Rasulullah, a'ala afqarin minna abai. Di kampung saya ini nggak ada yang lebih miskin daripada saya. Lah apa iya orang yang miskin sedekah kepada orang yang mendengar jawaban kayak begitu Pak, Rasulullah kemudian tertawa. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi Nabi itu juga ketawa sama seperti Bapak. Oleh karenanya tidak semestinya image atau citra orang alim itu kemudian mulutnya menyunyu. Jangan sampai ada kesan bahwa orang yang khusyuk itu nggak pernah ketawa. Nabi itu juga ketawa, dan ini bahasanya dhahika, tertawa, bukan tabasanya senyum. Kalau senyum mah pasti. Kita ini kadang-kadang karena ngerasa pengen dibilang alim, nggak bisa bercanda sama orang, nggak mau diajak ngopi, sehingga sepertinya seorang tuh kok gini jadinya makin soleh, makin khusyuk, makin alim, kok susah banget mukanya. Nah kalau Nabi ketawa sampai gigi geraham, itu kira-kira ngapunten Pak, ngakak apa enggak Pak ketawa? Lu yang ngakak ngeliat perangai orang kayak begitu. Udah miskin perangainya dikasih solusi kayak begitu, enggak, ini enggak, itu enggak. Sampai kemudian Nabi ngasihkan udah kayak begitu malah masih kok sempet-sempetnya ngomong gitu. Apa iya saya sedekahkan di kampung ini nggak ada yang lebih miskin daripada saya. Maka kemudian Nabi mengatakan Atim ahlaka, ya udah kalau begitu ambil kurma itu kamu kasihkan kepada keluarga. Ini Pak, di mana kita dapetin guru yang ini sekarang? Nah oleh karena Bapak-Bapak Ibu, Nabi itu kalau dibandingin dengan para Nabi yang lain, semua Nabi yang lain itu ada punya Nabi, yang tidak punya ya satu. Apa? Ini asli. Kalau dari 25 Nabi itu ada namanya Nabi Ulul Azmi, semuanya punya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Ulul Azmi. Tetapi kenapa Nabi Muhammad SAW menang lebih tinggi kedudukannya dibanding Nabi yang lain? Karena yang tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain adalah belas kasih. Coba Pak, Bapak kalau baca surah Nuh awal-awal, Nabi itu kan munajat sama Allah. Rabbi inni da'awtu qaumi laylaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, saya ini udah dakwah kaumku siang malam, saya dakwahin, tapi semakin semangat saya dakwah, semakin semangat kaum saya lari. Bukan sekedar itu, tangan mereka gunakan untuk nutupin telinga, mukanya ditutupin sama kain, saking gak maunya dengerin dakwah
Saya falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Terus itu ayat kita baca sampai kemudian ketemu ayat Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di atas muka bumi. Inilah, ini ngambek gak namanya? Ini ngapunten ini. Duh, kok ada Nabi gak dapat respon dakwah dari kaumnya, kok ngambek? Ngambeknya doa supaya orang kafir dihabisi. Coba jawab, dari mana yang paling dalam? Ini ngambek apa ngaku lemah, apa merenggu? Kalau orang Jawa namanya, orang Jawa Timur namanya merenggu. Mutung, betul tak? Mutung. Lo ini kan nggak masuk logika Nabi Muhammad, Pak. Lah kalau orang kafir sudah dihabisi, dan terus dakwah itu mau dibawa kemana? Dakwah mau disampaikan kepada siapa? Kan begitu. Coba kita bandingin dengan Nabi. Pada saat Nabi itu diusir daripada Mekah, minta bantuan menuju ke Taif. Sampai ke Taif tiba-tiba udah dihadang sama ibu anak-anak, dilempar sama batu, dilempar sama najis, dilempar sama kayu berduri. Dalam keadaan berdarah, Nabi Muhammad SAW kemudian berteduh di bawah pohon kurma atau pohon anggur atau dua-duanya. Sama Nabi Muhammad munajat, Nabi Nuh tadi juga munajat. Cuman munajatnya Nabi, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, saya sudah hilang upaya saya, terlalu lemah, saya nggak bisa banyak. Saya mengadu kepadamu ya Allah. Kepada orang dekat saya diusir, kepada orang jauh di Taif saya ditolak. Lantas ilaman takilni, kepada siapa lagi saya berharap ya Allah? Munajatnya Nabi beda sama munajat Nabi Nuh. Dalam situasi seperti itu tiba-tiba malaikat Jibril datang, nawarkan bantuan. Bantuannya apa, Bu? Bantuannya apa? Tuh ada Gunung Uhud. Gunung Uhud tahu? Mudah-mudahan yang di sini dimudahkan haji dan umroh bersama keluarga tersayang. Yang sudah tidak kembali lagi nggak apa-apa. Gunung Uhud itu posisinya di Gunung Uhud posisinya di Arafah. Aduh. Gunung Uhud itu di mana? Di Madinah. Di Madinah. Kejadian tadi itu ada di Taif. Taif itu lebih dekat ke Mekah daripada di Madinah. Ini kan kata Jibril, kalau mau Gunung Uhud itu gua cabut, kemudian saya timpakan kepada penduduk Taif yang nyakitin itu. Bapak, malaikat Jibril itu kalau jenderal bintang berapa, Pak? Bintang 7 pun ada di sini. Kalau Bapak punya dagangan bintang 5 itu kira-kira apa? Ada masalah kemudian tiba-tiba ditawarin nama orang di jenderal bintang 5. Kira-kira Bapak gimana? Ya. Malaikat Jibril ini kira-kira ketika nawarin kayak begini, inisiatif pribadi atau perintah Allah? Kira-kira perintah Allah. Tuh, malaikat tak punya inisiatif, Pak. Emangnya memang Paijan punya inisiatif. Jadi kalau bayangan saya ini pasti perintah Allah. Karena malaikat itu tidak punya inisiatif. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Nabi Muhammad, enggak.
Allahumma ighfir qaum fa innahum la ya'lamun. Logikanya Nabi Muhammad beda sama logikanya Nabi. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka nggak tahu. Jangan kau ambil gunung Uhud itu kau timpakan kepada penduduk Taif. Kalau yang tua-tua nggak mau menerima dakwah saya, mudah-mudahan anak keturunannya nanti ada yang Aduh, lihat logikanya jauh. Bapak, coba bayangin kalau seandainya Nabi itu mengiyakan tawaran Jibril dan itu berlaku. Karena Jibril itu kalau udah bilang dia iya. Ya seperti Bapak. Nanti ini nomor telepon saya, kalau ada apa-apa telepon saya. Kalau ada keperluan bilang aja, bilang. Giliran ada keperluan dia telepon, kita angkat nggak? Dia berangkat jawab nggak? Itu kan style kita kan, Pak. Tapi kalau malaikat itu enggak, dia udah nawarin dan nggak mungkin dia inisiatif pribadi. Karena malaikat itu nggak punya inisiatif. Yang punya inisiatif itu yang punya ini. Tapi enggak. Coba Pak bayangin kalau seandainya Nabi Muhammad itu menerima tawanan Jibril dan betul gunung Uhud itu pindah ke Taif sehingga penduduk Taif itu binasa. Kira-kira anak keturunannya yang masih hidup mau nggak menerima Nabi Muhammad? Nerima nggak? Enggak. Bapak saya dihajar oleh Muhammad. Gitu kira-kira? Enggak. Itu Nabi Muhammad, Pak. Makanya betul innama bu'itsu mu'alliman muyassira. Maka kita bayangin, Pak, kalau seandainya gunung Uhud itu terjadi, sepertinya itu mungkin Islam gak nyampe Bode. Siapa yang akan bawa? Nah, oleh karenanya maka kalau kita ketemu orang yang belum baik, maka harus melihat dengan kacamata kasih sayang, dengan pandangan kasih bi'ain. Bahwa ibu adalah mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nabi. Makanya dalam kehidupan kita ini gak selalunya bisa selesai dengan hukum fikih. Ya kalau udah jelas hukum fikihnya, kalau orang udah bilang enggak, pokoknya enggak, itu ngapain? Ya nggak bisa maksa juga kan? Berarti harus tadi. Harus apa tadi? Ya tadi. Nah kita ini melihat ada sebagian daripada guru kita ini, Masya Allah, ada persoalan yang berbeda. Ini Ustadz A di majelisnya ngomongin Ustadz B, Firawan yang ini punya pengikut, yang sana Ustadz ya ini nggak punya masa. Ustadz ngomongin tahu sama Ustadz sana punya yang bikin lagi kelas mengkonter dengan Ustadz yang sebelah. Ini nggak pernah ketemu, Pak. Jadi saling serangnya berada di medsos sementara, nggak pernah ketemu. Ini apaan maksudnya? Ini apaan maksudnya? Kalau seandainya ada persoalan, kan ulama punya cara, namanya mudzakarah. Cobalah yang berselisih itu bertemu. Jamaah anak murid santrinya jangan diikut-ikuti, biar diselesaikan dengan cara orang dewasa. Kan begitu mestinya. Ini implementasi daripada ada sebagian daripada ustadz kita, kiai kita yang kemana-mana itu pengen pokoknya orang itu bukan kita aja lah. Orang itu kayaknya salah semua, yang benar cuman dia. Bapak, Nabi Muhammad SAW sejak diutus sampai wafat itu orientasi, prioritas dan concernnya itu bikin supaya umatku. Jadi seluruh aktivitas kehidupan Nabi itu pengen ngakuin umat. Sementara sekarang ada orang yang berusaha untuk memisahkan umatnya daripada Nabi. Kan gak lain loh, Pak. Contoh, Nabi itu pernah bersabda begini, Pak. Inna syafaati li ahli kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku ini saya berikan kepada umatku, termasuk dari umatku yang pelaku dosa besar. Coba Pak, hadis ini kan pol-polan.
Orang maksiat dosa besar pun kata Nabi masih memiliki kesempatan dan peluang untuk mendapatkan syafaat. Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati, kata Nabi. Sehingga Nabi itu orientasinya supaya umatnya itu sama saya, sama saya, sama saya. Lalu sekarang ada orang yang kemana-mana berusaha ingin memisahkan dan menjauhkan Nabi dengan umatnya, atau umatnya dengan nabinya. Tapi belakangnya masih sama, Qurannya masih sama, nabinya juga sama, Sahih Bukhari-nya juga sama. Dan kalau kemudian pada akhirnya berbeda-berbeda, ya memang begitu. Kalau pada akhirnya dari perbedaan itu kita punya pandangan yang menurut kita baik, ya iya, ya harus begitu juga. Tapi juga harus membuka peluang bahwa saudara saya itu sama dengan saya sedikit. Quran dari dulu tuh nggak berkurang, nggak berlebih, ya 30 juz dari dulu. Hadis juga sama. Yang membedakan ya cara bacanya. Ustaz Sakir ketika baca hadis, yang ada pikiran beliau sama dengan ketika Prof. Samsul Anwar ketika baca hadis yang sama. Iya Pak. Ya, sehingga kalau ada perbedaan orang Aceh beda dengan orang Jogja beda ya emang begitu. Ngajarnya emang begitu. Bapak ibu cerita terakhir. Orang tuh kalau cerita emang enak ya. Cerita terakhir. Bapak kenal sama namanya Abdullah bin Ubay bin Salul tak? Kenal? Kenapa? Enggak. Ibu-ibu katanya kenal. Di mana kenalnya? Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik berat. Tapi tokoh munafik itu kira-kira muslim nggak Pak? Muslim mau kafir dia? Muslim. Jadi dalam Al-Quran itu lebih banyak yang disebut tokoh baik daripada tokoh jelek. Kalau tokoh jelek itu sudah terlalu baru disebutkan namanya. Bapak tahu nggak dulu ada ketika perang Badar, ada 300 sahabat yang kemudian tidak membersamai Nabi di tengah jalan balik lagi, nggak ikut perang sama Nabi. Ada 300 orang kan? 300 orang itu kalau dalam bahasa Al-Quran secara mutlak yang disebut orang munafik. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak namanya? Bainem Be'adisnya kata orang sekarang. Tahu nggak siapa-siapa yang 300 itu? Nggak tahu. Dan sengaja ditutup. Karena mungkin saat ini orang itu jelek, tapi nggak tahu nanti akan datang. Tapi kalau orang itu gara-gara melakukan kesalahan namanya sudah tersebar, itu mau taubat pun susah. Kenapa? Mata sudah mendelengin semua. Inilah hebatnya Nabi. Jadi 300 orang yang membela nggak membersamai Nabi ikut perang Badar itu, yang disebut oleh Al-Quran sebagai golongan munafik itu, kita nggak tahu namanya. Kalau kita tahu munafik ya cuma tadi itu namanya Abdullah bin Ubay. Kenapa? Karena terlalu parah ini orang nakalnya sama Nabi. Jadi juga begitu Bapak-Bapak, kalau di tengah masyarakat ada anak tetangga yang bermasalah, jangan diceritakan namanya. Sekarang dia mungkin masalah, tapi nanti kita nggak tahu. Ya Ustaz, tapi kan kita perlu nasihatin anak supaya dikira anak kita ya kayak dia. Ceritakan kejadiannya saja, jangan diceritakan namanya, apalagi ngasih tahu RT dan nomor rumahnya. Jangan. Itu konteks itu. Jadi nggak ada dalam riwayat itu Nabi ngasih tahu siapa nama-nama orang itu ada. Nah cerita singkatnya, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, anaknya kebetulan namanya anaknya sama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datang jumpa Nabi. Jadi bapaknya meninggal, datang minta Nabi supaya Nabi orang sini melayar takziah.
Abdullah bin Ubay bin Salul itu dulu ketika masih hidup itu musuh bebuyutan kepada Nabi itu luar biasa. Tapi pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dan anaknya mapak Nabi itu datang. Bukan sekedar itu, anaknya ini minta surbannya Nabi untuk dijadikan kain kafan bapaknya, tokoh munafik itu. Nabi kasih, Pak. Tuh, bapak kalau udah punya masalah sama tetangga, gimana Pak ceritanya, Pak? Ibu-ibu kalau punya masalah sama teman arisan gimana, Pak? Ustaz, maafin si Udin, tapi ngelupain kagak, halin. Maafin sudah, tapi ngelupain enggak, ini maafin beneran apa enggak? Jadi sampai ke dodo mentok sakitnya, ke bawah mati. 7 turunan sampai kayak begitu kadang-kadang. Bapak-bapak, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul minta kain daripada Nabi untuk dijadikan sebagai kain kafan, dikasih, Pak. Bapak coba bayangin, Pak. Kalau Bapak meninggal, kemudian kain kafannya itu surbannya Nabi, Bapak pede gak ketemu malaikat mungkar nakir? Yo. Bapak meninggal, ibu meninggal, dimasukkan ke dalam lahat, tapi kain kafannya yang dipakai itu bukan beli di pasar pon, tapi adalah surbannya Nabi. Kira-kira Bapak pede gak ibu ketemu malaikat? Pede ya. Mungkin malaikat juga agak sungkan kan? Ini surbannya Nabi kan begitu kan? Dikasih, Pak. Bukan sekedar itu, minta supaya Nabi nyolatin, datang. Sampai di tengah jalan Umar itu menghadap Nabi, ya Rasulullah, aku sholli alaihi. Alam yakul kada wa kada. Kata Umar, Nabi bener kamu akan ngelekin dia. Umar itu geram lah, namanya Umar. Bukankah dulu dia pernah memberi julukan kepada Anda begini dan begitu? Alam yakul kada wa kada, yaumin kada wa. Maka Nabi rileks menjawabnya, laqad khayyarani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberi pilihan kepada saya. In tastaghfir lahu aw lam tastaghfir lahu mat, kata Allah nih, kamu mintakan ampun orang-orang munafik itu atau enggak kamu mintakan ampun. Ini Nabi Muhammad nyebut ini pilihan Allah. Itu terserah Allah udah ngasih pilihan, mau mintakan ampun atau enggak kamu mintakan ampun. Kalau bapak-bapak kira-kira mintain ampun gak mau orang yang salah bapak? Enggak. Pede semangat banget jawabnya enggak. Terusnya ayat in tastaghfir lahum sab'ina marrah, kalau kamu mintakan ampun 70 kali, mintakan ampun, la yaghfirallahu lahum, Allah enggak akan memberi keampunan. Udah kayak begitu Allah bilangnya. Tapi Nabi masih memahami itu Allah mengirim pilihan kepada saya. Wallahi, kata Nabi Muhammad, kalau seandainya Allah tuh ngasih tahu bahwa kalau yang mereka itu akan diampuni ketika saya memberikan minta ampun sebanyak lebih daripada 70, saya akan mintakan ampun lebih daripada 70 kali. Itu Nabi, Pak. Datang, Nabi datang dan nyolati. Padahal kita tahu kalau sholatnya Nabi ke atas jenazah itu akan menjadi syafaat. Makanya Nabi itu gak berkenan nyolatin jenazah yang memiliki hutang, karena hutang itu hanya bisa diselesaikan dengan keserawungan anak Adam. Maka Nabi gak nyolatin, Pak. Baru selepas sholat loh kemudian Allah mengasih turun ayat, la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la takum ala qabri. Jangan kamu sholati orang munafik itu, jangan pula kamu berdiri di atas kuburan. Jangan.
Para ulama menyebut kenapa kok nggak boleh? Ya tadi karena sholatnya Nabi ke atas jenazah itu syafaat. Dan orang munafik itu nampaknya kok nggak pantas dapat syafaat. Yang pantas dapat syafaat yang duduk gelusuk-gelusuk kayak gini. Amin, amin, amin. Ya kan begitu. Nah tapi saking cintanya Nabi sampai mengatakan inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Umatnya Nabi yang pelaku dosa besar pun oleh Nabi itu pengen tetap dikasih syafaat. Meskipun juga pada akhirnya syafaat itu tidak diberikan kecuali izin dari dalam surah Al-Kursi kan ada kan? Al-Kursi kan? Nah itu illa bi'idni kecuali dengan izin. Tapi spirit yang kita ambil kayak begitu tuh Nabi. Nah kita ini kadang-kadang cuma persoalan salah paham, sudah merasa dizalimi. Dan gara-gara udah mau dizalimi, kita sudah memaafkan orang. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak ngaji hadis bahwa tanda orang munafik ada 3, apa kan Pak? Ibu apa Bu? Ayatul 3, ya kan? Yang satu ida, terus hadis ini betul, namanya betul. Cuman ada orang tuh yang gara-gara hadis ini Pak, kemana-mana hadis ini jadi munasi, jadi amunisi untuk hukumin orang munafik. Gara-gara hadis ini kemana-mana dia ingin memunafikan orang. Padahal yang lebih penting adalah hadis itu kita pegangi supaya kita tidak memiliki sifat 3 itu. Ini kan masalah kita ini Pak. Hadis tadi itu nggak salah. Yang salah kita pakai kok gitu sih. Ini orang habis ngaji kok jadi serem begini. Tetangganya gara-gara minjem apa nggak balik langsung dapat hukuman munafik. Itu kan serem kalau kayak gitu. Nah, kata Pak Syakir tadi, udah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cuma cerita aja begini. Mudah-mudahan ceritanya menghangatkan, menyempurnakan kopi hangat Bapak. Mohon maaf, ngapunten ingkang kata. Kalau seandainya ada kata-kata yang kasar. Mudah-mudahan umur panjang bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.